Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب العزة في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allah mengabarkan langsung tentang dirinya. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali hanya lewat dua perantara. Lewat Allah langsung yang memperkenalkan siapa dirinya, atau lewat Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Dan tidak ada yang ketiga. Dan di antara yang diperkenalkan, yang diinfokan kepada kita selaku manusia, diinfokan oleh Allah ataupun oleh Nabi Muhammad SAW dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadisnya, yaitu Allah memiliki sifat mahabbah. Allah memiliki sifat cinta. Dan tentunya jamaah, sifat cinta Allah berbeda dengan sifat cinta yang dimiliki oleh seluruh makhluknya. Cinta Allah berjalan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan di antara perkara yang Allah cintai, di antara perkara yang Allah sukai, yang dapat menyebabkan kita mendapatkan cintanya Allah adalah kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Kita melakukan perkara yang maksimal menurut syariat Islam, bukan menurut kita pribadi. Maksimal menurut syariat Islam. Nabi kita bersabda, innallaha
yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai dalam setiap perkara adalah yang terbaik. Allah mencintai dalam setiap perkara yang terbaiknya, dan dalam setiap perkara, dalam setiap hal, terutama dalam masalah ibadah, maka telah ditentukan yang terbaiknya. Kita ambil contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pemilihan saf salat berjamaah, ada motivasi seharusnya di hati kita jika kita memang ingin mendapatkan cintanya Allah. Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sufuf lirrijali awwaluha. Saf terbaik untuk kaum laki-laki dalam berjamaah adalah yang terdepan. Mungkin menurut kita, menurut kenyamanan kita, di belakang lebih nyaman. Di belakang kena AC. Di pojok sana bisa sambil tidur. Tetapi menurut Allah dan Rasulnya, saf terbaik ada di paling depan. Bukan menurut kita. Jika kita mengklaim menjadi seorang hamba yang ingin dicintai oleh Allah, tapi kalau mengklaim kita mencintai Allah, maka semua manusia berkata kami mencintai Allah. Yang masalah apakah bagaimana Allah cinta sama kita atau tidak? Satu masalah jemaah. Satu masalah sifat salat berjamaah. Allah melalui ayat dan Nabi melalui hadisnya telah menyebutkan mana tempat terbaik yang paling dia cintai. Kalau kita memang sedang mencari cinta sang pencipta kita, kalau memang kita sedang mencari cinta dat yang akan kita temui suatu ketika nanti, Nabi kita mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai sesuatu yang tinggi, sesuatu yang berkelas, sesuatu yang terbaik. Lihat jemaah, bisa jadi yang kita sukai, bisa jadi yang kita cintai, bisa jadi yang kita favoritkan, itu tidak disukai oleh Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa yakrahu, dan Allah membenci. Allah tidak suka. Wa yakrahu safaha, dan Allah membenci, tidak suka perkara yang rendah, perkara yang receh, perkara yang ringan. Allah suka yang tinggi-tinggi di setiap amal. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Dan tentunya jemaah, kita butuh ilmu untuk bisa mengetahui mana perkara di setiap hal yang paling dicintai oleh Allah. Kita butuh ilmu dan butuh taufik Allah untuk bisa menentukannya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mengetahui ilmu tentang perkara yang paling dicintai oleh Allah. Bukan kita tidak tahu, terkadang bukan kita tidak tahu, sehingga kita tidak memilih apa yang paling dicintai oleh Allah, sehingga kita tidak menjalankan apa yang paling dicintai oleh Allah. Terkadang bukan karena kita tidak punya ilmu. Kita tahu tentang keutamaan saf pertama, bukan kita tidak tahu. Kita tahu tentang keutamaan sholat berjamaah, yang Nabi mengatakan 25 sampai 27 derajat lebih baik dari sholat sendiri. Kita tahu syariat agama ini, sebagian besar para ulama berpendapat dengan ayat dan hadis salat berjamaah dihukumi wajib untuk laki-laki. Terkadang bukan ilmu yang menjadi penghalang kita tidak bisa memilih yang terbaik, tetapi kita tidak punya skill untuk memilih, atau kita tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikan yang sudah kita ketahui. Kita tahu Qiyamul Lail bagaimana keutamaannya, kita tahu puasa sunnah bagaimana keutamaannya, kita tahu bagaimana memaafkan keutamaannya. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Bukan kita tidak tahu, bukan terkadang kita tidak punya ilmunya. Ada satu yang kita luput jamaah, yang sadar tidak sadar harus kita sadari. Mengandalkan ilmu dan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa memilih yang terbaik menurut Allah. Kita tidak akan pernah bisa pilih yang terbaik. Kita tidak akan pernah mungkin bisa berada di tempat yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Di mana tempat terbaik di permukaan bumi ini? Maka kita semua akan mengatakan masjid. Di mana tempat yang kita tinggali yang tidak pernah kita datangi kecuali hari Jumat? Masjid. Ya Rabb, bukan kita tidak tahu masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kita semua tahu jamaah. Allah melalui lisan Nabi mengatakan, ahabbul makani ilallahi, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Dan masjid adalah tempat yang kita jauhi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak mendatanginya kecuali di momen-momen yang besar. Bukan karena kita tidak tahu, bukan karena kita tidak mengerti jamaah, bukan kita nggak tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar itu panggilan muadzin, wakil dari wakil-wakilnya Allah agar manusia datang ke masjid. Kita bukan nggak tahu suara itu, suara yang memanggil, seharusnya kita datang ke tempat suara itu. Bukan kita nggak mengerti, bukan kita nggak tahu jemaah. Kita semua tahu suara itu panggilan sholat. Hatta non muslim pun tahu suara itu adalah panggilan sholat.
kita dipanggil hayya 'alas shalah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika panggilan-panggilan itu tidak kita indahkan? Maka marilah kita sama-sama bertobat pada Allah. Jika kita dianggap durhaka ketika tidak mengindahkan panggilan ibu bapak kita, maka kita lebih durhaka ketika tidak mengindahkan panggilan Allah Jalla Dzikruhu, yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan kedua orang tua kita. Kita dicap anak durhaka ketika kita tidak menuruti panggilannya. Label apa untuk kita ketika kita tidak mengindahkan panggilan Rabbul Izzah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita butuhkan? Kita butuh bertobat dengan tobat dan nasuha. Kita butuh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Itu akui dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Kita banyak salah semuanya. Kita banyak salah semuanya. Bukan kita nggak ada waktu ke rumah Allah, tapi rumah Allah adalah tempat orang-orang pilihannya Allah. Atau jangan-jangan Allah tidak pilih kita karena dosa-dosa maksiat kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertobat, mohon ampun pada Allah. Semoga Allah izinkan diri kita semua untuk berada di tempat terbaik pilihannya Allah di bumi ini. Kita minta maaf sama Allah. Kita bertobat pada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita mengamalkan ilmu kita. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, beri kesempatan hambamu ini untuk taat padamu, untuk bisa ke masjid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.